Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 Psikologi Pendidikan akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Lalu, apa sih motivasi belajar itu? Kita simak bareng-bareng yuk. Pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Dimyati dan Mujiono. Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur efektif dalam matra efektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang kedua ada menurut Jamara dan Zain. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yang ketiga ada menurut Hamalik. Belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang keempat ada menurut Hamzah. Belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Yang kelima ada menurut Reber atau dikutip dari Supriyono. Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Yang keenam ada menurut Rianto, yaitu seseorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan sehingga yang bersangkutan menjadi berubah. Yang ketujuh menurut Segala, belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek dan pengalaman tertentu. Yang kedelapan ada menurut Sanjaya. Belajar merupakan dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dan pengalaman dan latihan. Motivasi belajar. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin mover, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan yang berbeda-beda. Motivasi belajar menurut ilmu psikologi merupakan peranan yang khas, yaitu sebagai penumbuhan gairah dalam diri setiap individu, serta memunculkan perasaan penggerak semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan memiliki semangat dan banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar sehari-harinya. Jenis-jenis motivasi belajar. 1. Motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. 2. Motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh, motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Kesulitan dalam belajar. Yang pertama, tidak sempurnanya fungsi otak. Yang kedua, faktor genetika. Yang ketiga, pola asuh. Yang keempat, kurangnya kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, minat. Yang kelima, guru, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Yang keenam, kurang menyukai materi yang dipelajari. Yang ketujuh, fasilitas tidak memadai. Yang ke-8, lemahnya motivasi belajar. Yang ke-9,
kurang intensifnya bimbingan pengajar. Yang ke-10, kurangnya kesempatan berlatih atau berpraktik. Yang ke-11, kelahirannya prematur. Yang ke-12, ibu yang mengidap virus HIV/AIDS. Selanjutnya yaitu manfaat belajar. Manfaat belajar yang pertama yaitu belajar akan membawa kita menuju kualitas hidup yang lebih baik, belajar untuk masa depan, belajar mempunyai power untuk mengubah kita menjadi orang sukses, mengajarkan kita cara berpikir kritis dan ilmiah, serta untuk mengetahui banyak hal. Selanjutnya yaitu tips agar termotivasi dalam belajar. Yang pertama yaitu untuk murid, tentukan tujuan belajar atau motivasi belajar, membuat jadwal yang teratur, belajar bersama dengan teman-teman, memiliki cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar yang dimiliki, mulai belajar dari hal yang kita sukai, belajar di tempat yang nyaman, rileks, dan fokus pada target. Kemudian untuk guru, yaitu menciptakan suasana kelas yang nyaman, mengajar sesuai dengan gaya belajar anak, sering memuji dan menghargai anak didik atas pencapaiannya, memberi hadiah saat anak meraih prestasi, tidak membeda-bedakan anak didik, serta memberi semangat dan menuntun mereka untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir ialah hasil penelitian. Dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu penelitian terhadap perbandingan minat belajar pada anak laki-laki dan anak perempuan yang berada pada pendidikan tingkat dasar, yaitu pada anak yang masih berada di sekolah dasar. Penelitian yang kami lakukan berupa penelitian kualitatif, yaitu berupa penelitian dengan metode yang mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung pada anak yang berada di tingkat sekolah dasar mengenai minat dan motivasi belajarnya. Dari hasil penelitian kami, dapat kami simpulkan bahwa minat belajar pada anak laki-laki dan anak perempuan ternyata masih sama. Hal yang menjadi pengaruh terbesar bagi anak agar termotivasi dalam belajar yaitu dari dirinya sendiri dan pengaruh dari orang tuanya. Seberapa besar kemauan yang ada pada dirinya dan bagaimana orang tuanya menuntun serta mengarahkannya menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap proses belajar seorang anak tersebut. Baiklah, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.